Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Irawan akan mempresentasikan ekologi lahan dan rawa. Di sini saya akan membahas ekologi lahan dan rawa di Desa Bagenang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur. Tepatnya ini di dekat daerah saya tinggal. Rawa ini berada di titik koordinat minus 2,8020249112,9243513 5W XF plus 5P. Tepatnya ini di daerah Kuala Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil observasi lapangan rawa termasuk jenis Mars rawa pedalaman. Nah, Mars rawa pedalaman ini sendiri adalah maksudnya Mars sendiri adalah lahan basah yang digenangi oleh air dan memiliki vegetasi atau tumbuhan yang hidup, antara lain yaitu lumut-lumputan, rumput-rumputan, dan juga alang-alang yang daunnya meruak hingga ketinggian tertentu. Lalu jenisnya sendiri ada jenis tanah ini sendiri ada tanah aluvial. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan tanahnya selalu jenuh air. Maksudnya jenuh air di sini adalah selalu tergenang oleh air. Terbentuk dari bahan endapan muda atau resin seperti lumpur, tanah liat, pasir, dan bahan organik lainnya. Bahan organik di sini bisa yang masih hidup ataupun yang sudah melapuk menjadi tanah organik yang mengendap di dasar rawa tersebut. Nah, sedangkan airnya sendiri berasal dari air hujan yang menggenang dan tidak berasal dari sumber lain. Karena letak rawa tersebut berada di hutan dan jauh dari pemukiman warga. Kedalaman rawa tersebut berkisaran dari 50-100 cm, mungkin lebih. Berikut hasil Lalu selanjutnya ada siklus hidrologi. Yang dimaksud siklus hidrologi ini merupakan konsep penggambaran pergerakan antara air lautan, badan air permukaan, yaitu danau, sungai, atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Siklus hidrologi adalah air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi rawa jadi rawa yang ada di daerah Jalan Kuala Sampit, Desa Bagenang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur ini memiliki siklus hidrologi yaitu presipitasi dan evaporasi, karena sumber air tersebut adalah air hujan. Nah, ini dimaksud dengan presipitasi di sini adalah presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau bahkan salju. Sedangkan yang dimaksud dengan evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh perairan. Tubuh perairan di sini, ini maksud di sini adalah tubuh perairan itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu tubuh perairan darat dan tubuh perairan laut. Tubuh perairan darat itu sendiri seperti
seperti sungai, danau, dan rawa. Dan untuk perairan laut sendiri itu air laut itu sendiri, yaitu atau air bisa disebut air asin. Selanjutnya ada pengelolaan air. Pengelolaan air adalah upaya atau perencanaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan penyelenggaraan konservasi sumber daya air. Jadi di sini maksudnya adalah seperti melakukan sebuah pemantauan terhadap sumber daya air dan juga melakukan penilaian secara langsung ke sumber airnya. Ada juga pendayagunaan sumber air dan pengendalian daya air yang rusak. Pengelolaan sumber air pada rawa tersebut sendiri tidak terlalu khusus karena air di rawa ini kondisinya masih cukup baik dan tanpa adanya campuran dari bahan-bahan pencemar apapun. Kondisinya masih sangat alami karena jarang terjamah oleh campur tangan manusia. Jadi bisa disimpulkan kalau kondisi sumber air pada rawa ini masih terbilang natural dan masih alami karena jarang tersentuh oleh tangan-tangan manusia dan juga tercampur oleh kandungan kimia oleh industri maupun sampah dari rumah tangga. Selanjutnya ada hidrotopologi. Yang dimaksud dengan hidrotopologi adalah gambaran elevasi relatif suatu lahan terhadap elevasi muka air yang berfungsi sebagai elevasi muka air referensi. Karena berdasarkan pengertian di atas, maka untuk elevasi hidrotopografi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lahan rawa pasang surut dan yang kedua lahan rawa non pasang surut. Nah, yang dimaksud dengan lahan rawa pasang surut di sini adalah maksudnya seperti gambaran elevasi relatif suatu lahan terhadap elevasi muka air pasang surut di saluran terdekat, saluran tertier dan bukan sungai, atau juga saluran primer atau saluran sekunder yang berfungsi sebagai elevasi muka air referensi. Lalu selanjutnya adalah lahan rawa non pasang surut. Lahan rawa non pasang surut dapat digambarkan sebagai elevasi relatif suatu lahan terhadap elevasi muka air tertinggi rawa non pasang surut, atau bisa disebut dengan muka air tertinggi, bisa disingkat MET, yang berfungsi sebagai elevasi muka air referensi. Nah, rawa ini juga termasuk ke dalam hidrotopografi lahan rawa non pasang surut. Hal tersebut dikarenakan ketinggian muka air rawa tergantung dari curah hujan saja karena lokasi rawa tidak berdekatan dengan sungai ataupun laut. Jadi sumber air yang ada di rawa tersebut hanya dari air hujan saja. Jika hujan sedang tinggi atau curah hujan sedang tinggi, maka genangan air di rawa tersebut juga akan naik. Namun jika curah hujan sedang rendah, air di rawa tersebut kemungkinan akan mengering atau bahkan mungkin tidak ada airnya jika sedang di musim kemarau.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesetimbangan air. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengawas Statistik atau bisa disingkat BPS, dapat data curah hujan yang dihitung berdasarkan per bulan untuk lokasi rawa yang berada di Jalan Kuala Sampit, Desa Begendang Hilir, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Berikut ini data yang berhasil diperoleh oleh BPS setempat. Bisa dilihat dari tabel ini ada data curah hujan dan hari hujan yang dikumpulkan per bulan, atau bisa dilihat sendiri ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk curah hujannya sendiri di sini ada di bulan April dengan curah hujan terbesar yaitu 529,0, dan curah hujan terkecil ada di bulan September yaitu 0,0. Untuk hari hujannya sendiri di bulan April ada 20 hari, sedangkan di bulan September yang terendah ada satu hari saja. Nah, berikut hasil debit aliran air hujan tiap bulannya. Bisa dilihat debit air pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini kita menghitung debit dengan cara jumlah air dikali dengan hari. Di sini jumlah airnya menggunakan satuan liter dan waktunya menggunakan satuan hari. Dan debit kita gunakan Ki besar. Dapat dilihat dari debit terbesar adalah di bulan April yaitu dengan 10.580 debit. Untuk satuan debit sendiri di sini kita memakai mililiter. Dan untuk yang terendah ada di bulan September yaitu 0 ml. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah kata dan hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.